Nasi kapau itu paduannya adalah dengan proteinnya beef, red meat, karena dia sudah ada kangkung, dia sudah ada sayur yang nangka atau apa, kemudian ada pasangannya. Kalau untuk yang tidak makan red meat, diganti ikan. Jangan nasi kapaunya si beefnya dikeluarin diganti ikan, karena paduan dari makanannya, dari taste-nya dan dari warnanya nggak cocok. Jadi kalau misalnya memungkinkan, ibu memang bikin paduan yang cocok dengan yang ikan. Kalau memang ikannya nggak perlu pakai nasi, ya jangan memaksakan pakai nasi. Pada saat kita menghidangkan makanan, nggak harus selalu 100% Indonesia, gitu. Harus ada nasi, harus ada ini, nggak perlu. Yang penting menunya adalah menu Indonesia. Kalau kita mau menginikan Indonesia gitu ya. Kalau misalnya nanti sekali-sekali, kalau nanti saya ada beberapa contoh menu pada saat Bapak Presiden SBY, karena pada saat itu saya sangat banyak membantu untuk urusan makanan, itu banyak yang menu main course-nya malah makanan yang bisa diterima oleh mulut lidah aslinya, sementara dessert sama appetizer-nya Indonesia. Gak wajib harus dari awal sampai akhir. Kalau bisa bagus banget. Saya kalau waktu di Jenewa semuanya Indonesia. Tapi kalau ternyata dari tamunya kalau misalnya dikasih Indonesia malah nggak dimakan, kan suka ada cuma di banyak loh yang cuma digitu-gitu karena mereka memang nggak makan gitu kan. Jadi disediakan yang mereka makan, khususnya main course. Karena kalau appetizer bisa di skip, dia cuma ambil dikit. Main course itu kan makanan utamanya, ya. Jadi untuk menu ibu-ibu nanti ada beberapa contoh saya bisa share nanti, mungkin saya kasih ke Bu Yanti untuk dikasih lihat aja contoh dari istana pada saat tahun itu ya. Yang terakhir saya udah nggak ikutan. Jadi itu ada beberapa menu dengan judulnya hanya untuk contoh. Kalau sudah, kita berarti sudah harus menyiapkan menu card. Menu card untuk acara formal biasanya bisa dengan, kalau memang kita udah mengeluarkan semuanya yang silver, dia ada card holder atau menu holder, itu yang pakai mau silver ke, mau dia pakai kuningan ke, mau dia gold nggak apa-apa, tapi bentuknya dia satu, mulai dari appetizer sampai dengan penutup. Biasanya kalau di negara tertentu yang menghidangkan wine-nya yang dikeluarkan ditulis tahun berapa. Karena untuk orang asing wine itu sangat penting, dia tahu buatan tahun berapa, wine-nya dari negara mana. Karena dia bisa tahu ini berarti wine-nya kering lah. Apa karena saya tidak minum wine ya, jadi saya tidak bisa memberikan informasi. Jadi setiap kali saya punya acara, yaitu diganti sama grape juice atau sama apple juice karena saya tidak minum wine. Kan gitu. Ibu sebagai kepala perwakilan. Kecuali kalau dia sharing ditaruhnya di antara ibu-ibu gitu ya, karena satu bro. Tapi kalau masing-masing orang punya menu card di sebelah kiri, karena di sebelah kiri alat makannya hanya ada garpu dan hanya ada piring roti. Sementara di kanan udah ada gelas, udah ada pisau, udah ada. Jadi menu di sini. Itu alihkan ya. Aja bahwa aku taruhnya di kiri. Nanti kalau selesai makan juga nanti di bagian table manners saya sampaikan. Serbetnya juga cari. Kembali lagi tadi untuk serbet itu bisa diletakkan seperti itu, sangat sederhana. Itu termasuk formal. Di Inggris malah memang formal banget. Mereka nggak pakai ring. Tapi kalau memang saya beberapa kali diundang, rata-rata di KBRI atau di Wisma Indonesia semuanya punya napkin ring. Contohnya kalau ini adalah napkin ring yang silver. Jadi kalau punya dipakai aja. Kalau mau nanti bikinnya agak semi formal, bentar ya. Tentunya jangan lupa nanti dikasihkan doris dulu. Dorisnya lebih besar dari ini. Kalau sudah dipasangkan berarti cukup napkinnya dari. Jadi begitu kita turun 1 derajat, yang tadinya napkinnya silver, showplate-nya silver, pindah menjadi ke kayu, ininya juga kayu. Jadi maksudnya semuanya berubah nuansanya ya. Jadi itu nuansanya akan berubah, itu dipengaruhi oleh tingkat atau sifat klasifikasi tadi, sifat daripada jamuan kita. Yang harus dibuat juga itu dibuatkannya oleh hotel ya, tapi kalau enggak biasanya sudah ada garudanya. Biasakan bikin 2 sisi. Yang ini adalah supaya kiri kanannya bisa ingat nama ibu. Yang bagian depan ini kebetulan ketutupan sama bunga ya, tapi tujuannya adalah supaya yang depan juga nggak lupa nyebut nama. Kalau memungkinkan. Di New York pada saat itu bentuknya memang sudah
seperti ini. Jadi ini waktu saya jamuan di sana kita tinggal cukup, ini udah ada garudanya, ini nama satu. Nanti dicek aja, karena ini memang harus. Yang namanya itu kewajiban yang disiapkan tuan rumah untuk seated dinner, tanpa place card. Oke. Harus punya seating plan. Ini saya ngambil contoh. Tadi juga sudah disiapkan sebetulnya sama Pusdiklat, tapi kebetulan tidak berwarna, jadi saya hanya nyampaikan. Ini biasanya ininya adalah dari kayu, dari kulit. Ini yang kulit. Kemudian nama-nama orangnya itu adalah dimasukkan di kulitnya itu. Kalau ini saya hanya ngambil kira-kira bentuknya seperti ini kalau di print pakai komputer. Jadi depannya itu selalu ada gaya gambar mejanya. Kemudian ini adalah penempatan orang-orangnya. Di kasus ini kita mengambil tempat di mana tuan rumahnya adalah di ujung meja. Kenapa? Karena pada saat itu mejanya ukurannya hanya bisa menampung jumlah segini kalau ujung mejanya dipakai. Kalau nggak dipakai terlalu sempit, kasihan waiter. Kami suka kasihan kalau servernya nanti bermasalah. Untuk menghidangkan nambah itu kasihan kalau terlalu mepet. Tapi kita perlu orang segini. Yang bisa tahu perlu orang berapa banyaknya adalah kita. Salah kalau memang mejanya nggak cukup, bisa ada meja-meja bundar. Boleh. Kalau acaranya tidak terlalu formal yang harus pada saat itu supaya orang memang tidak sakit hati yang mengikuti rank diplomatiknya. Biasanya kan jadi dean yang udah lama gitu, itu pasti dia lebih utama. Nanti yang orang keduanya yang lebih duluan sampai yang itu ada, itu nanti protokol mungkin kemarin sudah menyampaikan, itu yang menjadi patokan ibu untuk meletakkan. Mungkin ibu tidak perlu hafal semuanya aturannya gimana, tapi pasti nanti dari pihak protokol atau dari dinas akan membantu. Usahakan ini punya seperti ini, kemudian ditaruh di luar sebelum orang masuk ke ruangan atau di depan pintu masuk. Dia sudah tidak mencari-cari sehingga tidak perlu satu orang nunjukin ibu di sini, ibu di situ, ibu di sini. Dan masuk ada pintu masuk, tanda panah ke sini. Jadi kita tahu, oh saya meja yang pertama, saya meja yang kedua. Jadi tadi kita udah nyiapin kalau kita seated. Ibu udah ya, menunya sudah dibikin, sudah di print, place card udah, ibu sudah punya centerpiece, boleh bunga, boleh non bunga. Jadi dalam bentuk panjang. Clear? Oke. Sekarang kalau buffet, kenapa buffet menjadi penting? Ada yang tahu? Oh, ke situ deh. Dan jadi di tengahnya itu bunganya, tapi itu ada bunganya kayak gini ya. Cuma saya nggak panjang, nggak sepanjang gitu karena mahal. Jadi bunganya separuh ya, tapi bawahnya ada coklatnya. Jadi si coklatnya itu menjadi bagian dari bunganya. Kemudian ada si patung yang dua itu. Kemudian saya pakai placemat yang si menu cardnya kenapa ditidurin? Karena sudah tidak tempat. Ini agak mepet ya, kiri kanannya agak mepet. Karena memang harus segitu orang yang diundang. Jadi mau nggak mau gitu. Jadi kita mengundang. Kalau memang masih kurang tempat lagi, si gelasnya nggak usah berjejer 3 gitu. Kalau tempatnya lebih kecil dari ini kebetulan kan gelasnya bisa ya. Ini ke sini, nggak perlu harus benar-benar di atas mainnya. Ini ke sini, ini ke dalam. Itu mempersempit ruangan supaya bisa memuat lebih banyak orang. Ya, oke, baca ini yang mau saya sampaikan pada saat kita breakfast meeting di PTRI sering sekali. Breakfast meeting itu dilakukan seperti itu dari jam pagi, kemudian semua tetap dengan bunga, tetap dengan hiasan. Ini nanti silahkan informal saya sudah sampaikan, makanya saya bilang nggak perlu. Ini saya hanya memberikan beberapa contoh-contoh. Nah, kalau untuk buffet kita sering bicara karena apa? Pada saat kita ke perwakilan, buffet itu kan sering banget di acara-acara dengan masyarakat. Dan juga kalau coffee morning, ada acara besar yang organisasi internasional wanitanya di atas 100. Mau nggak mau harus pakai buffet. Yang perlu dipertimbangkan saat kita mengadakan buffet adalah penggunaan chefing dish. Makanan Indonesia, chefing dish atau food warmer istilahnya ya. Kalau makanan Indonesia rata-rata memang enaknya hangat. Kalau orang asing tuh enak, mereka kan roti, sandwich, apa-apa. Oh, lodor-lodornya cantik-cantik, tapi nggak perlu hangat. Jadi oke. Begitu kita perlu mengadakan prasmanan, kalau bisa dicek dulu chefing dish yang ada di Wisma. Yang pertama, banyak chefing dish di Wisma yang adanya di gudang.
Begitu mau dipakai itu cap jempolnya banyak banget atau udah hitam-hitam. Itu perlu waktu seminggu loh untuk polish. Karena begitu kita berani mengeluarkan shaving dish, posisi atau kondisinya harus sempurna. Kemarin ada beberapa kondisi di mana ada bekas kena cucian air, mungkin dikasih lap, tapi tidak dilap. Jadi shaving dishnya itu banyak Bentul-bentul. tetes air yang kering. Itu jangan dikeluarkan. Meskipun kita acara mau masyarakat, tidak ada alasan buat kita tidak memperhatikan shaving dish itu. Jadi tolong dilihat, dan kalau memang sudah pakai shaving dish, ada di beberapa negara saya hadiri, shaving dishnya ada tapi si spermanya nggak dipasang. Cantik tapi tidak ada pemanas. Jadi begitu dibuka makanannya tetap dingin. Jadi pada saat ibu menghidangkan makanan, pada saat menyusun menu nanti di sini ada, kalau misalnya orang sampai berapa, minimum ada 8 maksudnya. Jadi proteinnya misalnya minimum 3, kemudian ada sayur, ada nasi, itu nanti ada di catatan. Saya nggak akan detail sampai ke situ, tapi ibu tahu harus diatur warna dari makanan yang mau dihidangkan. Itu nanti terlihat pada saat si shaving dish dibuka. Jadi warnanya jangan coklat gitu. Kalau memang ada coklat 2 nggak apa-apa, tapi setelah coklat misalnya sayurnya dulu, habis sayurnya ada apa gitu ya. Jadi pada saat penampilan itu cantik. Dan kalau bisa, kalau memang dia pakai gerabah, jangan lupa selalu dialasi dengan daun pisang. Makanannya tidak bisa langsung kena gerabah. Food grade-nya gerabah Indonesia belum 100% seperti food grade di luar negeri. Jadi daun pisang itu yang menjadi perantara antara gerabah. Kita kan bangga banget gerabah cantik loh dan orang asing suka, tapi jangan langsung kena makanan. Kadang suka ada kontaminasi dan nanti spoil the food. Itu ya catatan. Itu makanya saya kalau untuk buffet itu agak ini. Kemudian untuk alur, sering sekali kalau memang orangnya banyak, dicarikan tempat yang memang bisa 2 arah. Jangan ditempelin ke tembok. Orang ngantri lama di buffet itu adalah hal yang harus kita hindari. Dan juga alur jalannya. Kalau memang masuknya dari kiri, ya dua-duanya dari kiri ke arah sana keluar. Jadi jangan dari kanan kiri gitu, kemudian stuck di satu tempat. Itu pusing, bukan apa-apa. Mengatur alur supaya orang tidak lama menunggu giliran. Buffet itu bisa lama dulu. Kalau plated itu kan enaknya set gitu ya. Kalau ini lebih lama, jadi itu kita ini saya cuma tambahkan itu adalah tempat untuk steno-stenonya dan leveling pada saat kita menghidangkan buffet itu sangat diperlukan. Kalau nggak punya yang ambalan-ambalan, saya itu bawa ambalan-ambalan. Nggak punya ambalan, cari kayu-kayu yang bekas aja. Nanti tinggal ditutupin sama bahan itu beli ya, yang potong-potongan gitu hanya untuk nutupin. Kalau mau pakai yang model bordir-bordir, jadi dia hanya nutupin untuk dia memberikan elevasi supaya nggak satu meja itu kuat datar. Begitu dia diberikan elevasi, cantik ke bawah, naik turun ya. Contoh ini, oke. Dan dibilangin kalau memang sudah acaranya besar, selalu siapkan meja untuk piring kotor. Banyak banget piring kotornya ditaruh di meja buffetnya, gitu kan ya. Katanya, nggak ada ruangan, taruh aja di pinggir. Kalau itu nggak apa-apa, di tempat nggak perlu banyak, tapi ada kesempatan orang untuk meletakkan piring kotor supaya nggak ditaruh di halaman di bawah. Gitu. Itu apalagi yang tamunya banyak. Kalau yang tamunya sedikit masih bisa. Ini jalur kiri kanan seperti yang saya bilang kan, ini untuk kerajinan kayu bisa. Nah ini gerabah, perak. Kenapa ditampilkan ini? Harus hati-hati pada saat membawa. Misalnya ada yang bawa pribadi, ini susah sekali perawatannya, cepat hitam, kena kunyit kemudian berubah warna, kena air berubah warna. Jadi kalau memang mau bawa sesuatu ya yang stainless masih oke, yang silver plated harus benar-benar dirawat. Karena kalau enggak hitam-hitam, kalau sudah ada hitamnya sebaiknya nggak usah dipakai. Gitu ya. Karena kan kita mau yang cantik, tapi ini saya hanya menunjukkan, nanti ada beberapa cara. Dan yang perlu di sini saya lihat soalnya di depan dia masih pakai piring untuk naruh serving spoon. Kalau di perwakilan memang punya ini namanya adalah holder untuk serving utensils. Jadi mau dia garpu, mau dia sendok, ditaruhnya di sini, bukan di piring bundar. Sebetulnya. Piring bundar itu fungsinya adalah baik untuk dessert, baik untuk salad, itu bisa dipakai. Tapi kalau di hotel belum tentu punya memang, karena kan ini juga nggak murah ya. Tapi kalau di perwakilan punya, silahkan dipakai. Kalau nggak punya, boleh pakai si piring bundar.
Ini cuman teori yang benarnya adalah untuk serving spoon, serving fork segala macam, dia tidak di piring bundar. Ini dia memberikan tempat untuk si gagangnya, ini adalah untuk kotoran-kotorannya gitu. Pada saat makanan belum ada yang menyentuh, semua serving spoon dan ini harus ada di alasnya. Tidak ada satupun yang sudah ada di chefing listnya. Kalau orangnya mengerti, setiap setelah dia mengambil makanan, tamunya akan meletakkan kembali ke sini, bukan diletakkan di. Gitu ya, yang kaitannya dengan ini nanti ada gelas jus segala macam, piring ceku kalau ada sup, karena pernah kita undangan ada supnya atau yang berkuah, tapi piringnya ceper semua. Bingung kan ya mau ngambil, jadi akhirnya ngambil cuma isinya, kuahnya nggak dilihat. Padahal kita sudah enak banget ini bau kuahnya ya kalau ada bakwan Malang gitu kan. Jadi kan cuma soalnya bingung gitu ya, nggak ada mangkoknya. Jadi siapkan pada saat ibu memang menyusun menu, di sini kolom menu, nanti ibu bikin kolom menu, di sini kolom perlengkapan, di sebelahnya keterangan. Kenapa perlu keterangan? Kalau dia nggak ada, penggantinya apa? Ya. Kita punya buku sendiri nanti Bu, kalau sebagai pendamping apalagi ngurusin ini. Aduh saya waktu suami jadi urusan untuk kampanye DKPBB, sebulan itu ada 18 kali, baik itu breakfast, dinner, karena kan mau cari suara. Aduh, itu yang namanya pusing 7 keliling. Ya pusing bukan apa-apanya, pilih menu. Begitu acara dihadiri oleh Sekjen PBB waktu itu, kita ngundang lagi hari Minggu depannya, nggak boleh menunya sama. Bayangin muter-muter menu itu, meskipun nanti sama aja, cuman ada soto ayam, kemudian ada soto apa, tapi nggak sama gitu. Bungkus koper nggak ada. Banyak banget bisa nyontek dari catering. Catering itu bisa bikin set menu, contek aja. Nanti ada beberapa yang saya bilang dari istana ya, itu bisa dilihat. Kalau nggak diganti ini diganti apa? Karena mereka biasanya sudah memadukan warna, rasa, dan antara sayuran dengan protein. Oke, itu udah. Oke gini ya, peralatan disesuaikan. Soto sup sudah sama, sesuaikan dengan banyak dan jenis tamu. Kalau untuk informasi yang perlu disampaikan, buffet kadang-kadang kita memang untuk Indonesia, makanan apa aja dimakan. Tidak ada diet, maksudnya kita masak mau pakai santan, kita mau makannya berwarna, kita pakai porok. Begitu kita ngundang ada orang asingnya, hati-hati dengan sambal. Jadi kepedas, lebih baik kita menyediakan sambal terpisah. Sementara kalau untuk beladonya lebih banyak tomatnya gitu kali ya, kalau memang mau nunjukin paprika atau yang gitu, tetapi sambal dipisah supaya yang bisa makan pedas bisa. Yang kedua adalah warna. Untuk kue-kue yang diwarnai seperti kue-kue dari Thailand yang ada hijau, merah, itu jarang banget disentuh sama orang asing. Orang Asia makan, kita makan karena kita tahu kan ya, kita terserah ya mau sehat mau nggak sehat gitu ya. Yang penting enak gitu ya. Nah tapi ternyata orang asing nggak ngambil, dia ngambil yang aman-aman aja gitu. Jadi pas yang warna-warna benar, dia akan amat sangat berhati-hati. Yang hijau lah, mau pakai yang merah, mau terong ungu gitu ya. Kemudian kalau untuk ini bisa pakai belado, bisa di sampingnya dikasih dedaunan yang makanya kalau di Indonesia tidak semua chefing di situ cuma langsung makanannya aja. Kadang-kadang suka di bawahnya si daun pisangnya lah, karena daun pisang yang kena makanan hangat itu mengeluarkan aroma yang berbeda. Jadi itu ada keuntungan. Tapi dilihat dulu makanannya apa dulu, gak semua makanan bisa, tapi itu bisa menjadi tantangan kita menghindari. Ini yang saya sampaikan, kalau ada tamu asing yang cocok, kayak untuk gudeg itu nggak semuanya mau makan. Kita pernah coba ya, kita kan suka tes gitu nggak, gudeg nggak mau, sup buntut nggak diambil. Pokoknya kalau udah ada oxtail soup di sana kan itu dibuang-buang ya, itu oxtail murah di sana soalnya. Nggak dianggap makanan manusia gitu. Jadi kalau di negara kayak Singapura, Malaysia pasti dimakan karena dia tahu. Tapi kita, karena saya juga di Eropa sama Amerika, jadi hati-hati dengan oxtail soup, dengan yang bersantan-santan kayak gudeg gitu. Kalau santannya masih godok, sayur godok untuk lebaran, mereka datang, mereka masih mau nyoba. Mereka masih mau coba gitu ya. Karena masih ada ayamnya, masih ada opor. Nggak mau lagi mbak, nggak ngasih elevasi sama warna dari yang itu. Hidangannya dihias dalam pengertian gini, orang Indonesia tuh kan suka mejanya, kalau di hotel memang dia kan plain karena memang nggak ada keperluan untuk menghias ya. Keluarkan semua yang bisa, yang punya di rumah, misalnya memang ada gerabahnya lah, apanya hanya untuk part of hiasan, tapi bisa digunakan juga untuk informasi apa kan kadang-kadang suka untuk naruh
di luar negeri itu sangat penting untuk kita tahu ingredientnya apa. Karena kalau kita ngadain bazar, nggak pakai ingredient orang nggak berani beli. Ingredient yang utama gitu ya, karena dia mau tahu ada kacangnya dikit ya, ada ebi itu paling orang hati-hati tuh. Jadi kalau masak-masak nggak pakai ebi, orang asing tuh hati-hati banget. Ah ini kok ya, gitu. Karena banyak yang alergi juga sama ebi gitu ya. Jadi kalau memang ingredientsnya bisa diberikan juga, dan itu tadi hanya untuk memberikan kalau pada saat kita menghidangkan di buffet itu ya, kalau bisa memang meskipun ada pemanas yang nggak perlu panas dulu bisa dikeluarkan supaya udah cantik duluan. Yang menjelang mau memang hidangan waktunya makan itu dituang tentunya dengan shaving dish yang udah panas. Kalau shaving dish yang zaman dulu selalu harus ada dua bagian bawah yang diisi air. Kalau mau cepat airnya sudah air panas supaya nggak perlu waktu untuk memanaskan si air menjadi penghantar panas buat yang di atas. Itu 1 jam atau 1,5 jam. Sterno yang gitu ya. Jadi berani mengeluarkan shaving dish harus punya kesediaan sterno itu aja. Kalau 5 jam berarti harus diganti berapa kali, 6 jam harus diganti berapa kali, gitu ya. Bisa dikecil besarin, jadi bisa jadi lebih dari 1 jam. Kalau dia ditutupkan atas sternonya itu kan ada pembuka tutupnya. Semakin kecil dia semakin lebih lama, memperpanjang hidup sterno. Oke, ini untuk penataan penyajian. Pengangkatan gelas kotor mohon untuk dikomunikasikan dengan staf Wisma. Begitu sudah, meskipun udah ada meja piring kotor dan gelas kotornya, kalau memang ada waktu-waktu tertentu di beberapa waktu itu diangkat supaya nggak semua kotor pluk di situ. Karena ya sekarang kan gitu ya, banyak yang foto-foto nanti yang keambil itu bocor ya istilah kita. Kalau foto bocornya adalah piring kotornya, padahal ininya udah cantik banget gitu ya. Jadi itu hanya untuk keperluan estetika, dan memang kalau piring kotor kan suka ada laler lah, ada apa gitu. Nanti table setting tadi sudah ya, nanti tinggal dilihat ada beberapa contoh. Ini nanti ada yang saya sampaikan semua, ini contoh yang formalnya, kemudian ini yang agak tidak formal, ini yang formal dengan prescribed menu card. Ini untuk tempat jamuan. Kemarin katanya sudah dibahas ya. Jadi belum? Ya. Oh belum. Sebentar, masih ada waktu ya. Kalau meja dipakai berarti host, misalnya ini dengan suami istri ya. Host dan khusus adalah di kepala meja. Karena kita memberikan tamunya kehormatan untuk tidak berada di kepala meja. Pada saat saya di kepala meja, ini bukan saya, dubes. Pura-pura saya jadi dubes wanita gitu ya, itu suami saya di situ ya. Saya duduk sini. Yang di kanan saya, kalau yang diundang suami istri adalah istri guest of honor, orang yang paling tinggi. Ini saya laki-laki, perempuan, bukan apa perempuan. Ini adalah istri, karena saya jadi pejabat. Jadi karena kita ngomongin antar pejabat ya, atau pura-pura saya laki lah biar gampang. Saya Triansyah Jani, gitu ya. Saya duduk sini. Ini istrinya si tamu yang paling utama. Saya ada di seberang sana. Cuma kalau pintunya di situ, sayanya di sini. Suaminya di sana. Kenapa? Saya harus lihat alur masuk makanan. Saya harus di sini, suaminya di situ. Suami sih nggak penting, dia nggak ada waiter nggak apa. Saya harus di sini. Sebagai istri. Tapi cuma kalau sekarang misalnya ini suami di sini, ini istri, suaminya di sana. Ini orang kedua, istri orang kedua yang di bawahnya yang terhormat itu suaminya. Jadi saya di kiri kanannya adalah laki-laki. Kemudian semakin menjauh dari tuan rumah, berarti tingkatannya makin rendah dalam pengertian ranknya, atau dia datangnya baru, orang baru atau apa. Tetapi yang utama-utamanya ada yang dekat. Kalau seperti sekarang, ini karena kita 4 bukan 5. Ibu Irina ceritanya jadi hostnya. Berarti tamu utamanya adalah ibu. Ibu yang dihormati karena berada di sebelahnya Ibu Irina. Begitu Ibu Irina di sini, sebelah kanannya Ibu Irina adalah yang kedua di bawahnya Ibu Heather. Ini juga begitu, nanti di kirinya yang turun, yang makin menjauh, gitu ya. Nanti tidak perlu dihafalkan mati, karena nanti Ibu bisa tanya kepada protokol, dan biasanya saya bilang ini sudah disiapkan dibantu oleh dinas dan protokol. Tapi Ibu asal tahu aja bahwa bisa memakai head table gitu, bilangnya ini kepala meja gitu ya, pakai di luar, dan bisa juga di tengah. Kalau idealnya memang mau cantik, memang kita bikin ganjil. Kalau nggak pakai head table, supaya yang host grandersnya benar-benar ada di tengah. Jadi usahakan mengundang orangnya begitu. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa.
apa-apa. Cuman paling ideal adalah ganjil supaya orang yang utama ada di bagian tengah, didampingi 2 kanan 2 kiri. Gitu. Jadi pada saat undang nih, udah tahu oh aku mau yang jumlahnya ini supaya lebih terasa. Jadi tambah aja tamunya, kedutaan mana, permusuhan atau tidak. Ini sebenarnya lebih ke politik ya, lebih ke suami-suami. Kita perlu tahu ini, kenapa harus di kanan. Ada loh yang tamunya tiba-tiba pulang karena merasa aku kan harusnya yang terhormat. Pulang, bisa. Negara itu berhak untuk melakukan itu. Ya, cuman dia merasa tidak. Jadi hal ini bukannya menakut-nakuti, tapi itu mungkin terjadi. Orang Indonesia enggak, orang Indonesia itu baik-baik. Kadang-kadang belum dapat kursi, deh nggak apa-apa. Gitu. Nah, sudah tidak kursi, jangan lupa selalu RSVP kalau undangannya RSVP. Répondez s'il vous plaît dimaksudkan untuk mencatat. Nih, aku sekretaris nih, udah RSVP. Kalau dia tidak menelpon, maksudnya tidak bisa harus nelpon. Kalau nggak nelpon, nanti dianggapnya ini nggak datang. Punya RSVP itu mau kita bisa datang, kita confirm our attendance, or regret that we cannot able to attend, itu dua-duanya dicatat. Mereka punya kolom yes or no, confirm or regret. Jadi RSVP kalau ibu nggak menjawab, terus nyampe di acara kursinya ibu nggak ada, jangan marah ya. Yang salah kita gitu ya. Jadi RSVP beda dengan regrets only. Begitu undangannya regrets only, jangan nelpon. Begitu ditelepon sekretarisnya langsung bisa nulis regret. Gitu. Jadi bedanya undangan RSVP dan regrets only seperti itu. Kalau mau, karena nanti kan pasti ada sekretaris dari dinas yang mendampingi ibu atau apalah sekarang istilahnya saya nggak tahu, cek dan recheck. Kalau memang punya kedekatan khusus bisa langsung nanya tuan rumah. Tapi kan kita nggak bisa selalu menanyakan langsung tuan rumah. Sekretarisnya dari KBRI atau dari ini kepada sekretarisnya si tuan rumah, nggak langsung. Jadi untuk menghindari miskomunikasi, ibu-ibu jangan marah kalau kursinya nggak ada, dan kalau sudah duduk ada seated dinner karena di sebelahnya bukan sohibnya terus kartunya dipindah-pindah, jangan ya. Apalagi nanti kalau udah dietary restriction itu yang si server yang dari belakang tuh udah dikasih ini, udah ada tulisannya ikan, daging gitu ya. Ibu udah nggak makan daging, pakai pindah-pindah dapat daging loh, Bu, jangan salah karena memang sudah diatur. Jadi bundar maupun nih. Kalau udah dapat di situ, mau sebelahnya kepo apa deh, cuekin aja deh gitu. Nanti kita waktu praktek kita mesti tahu gimana cara membuka percakapan dengan kanan kiri depan. Itu nanti kita dipraktek sekalian supaya waktu ini kita konsentrasi sama teori. Tapi teori dari buffet tadi udah dapat, teori dari sitting dinner udah dapat, kemudian untuk perlengkapan udah dapat, sitting plan sama sitting arrangementnya juga udah dapat. Kalau nanti di Wisma kalau bisa taplak memang tidak terlihat. Kalau 2 meja dijadikan satu tempat, tidak boleh tampak belahan meja. Meja itu harus dibuat seakan-akan di satu meja panjang meskipun mejanya ada 8. Jadi either pakai table runner, either pakai taplak lagi. Kalau taplaknya nggak satu boleh, nanti ditekuk ke dalam cantik, tapi bukan belahan meja yang lengkap, ya. Dan kaki meja kalau memang cantik ya nggak usah ditutup, yang saya bilang pakai placement. RSVP tadi saya udah singgung ya. Kemudian, nah ini nanti untuk kita cara dulu. Kalau memang diundang resmi, jangan bawa tas gede-gede ya Bu ya. Ditinggal aja di mobil tasnya. Paling efektif adalah memang membawa clutch, karena clutch itu bisa ditaruh di pangkuan atau di punggung. Duduk di meja makan formal tidak menyender pada senderan, tapi seakan-akan ada sekepal ini di pinggang kita. Nah di situ yang bisa kita letakkan si clutch bag atau tas. Tidak diperkenankan untuk di meja-meja yang atau kursi yang bagus untuk menaruh tas digantungkan di. Kalau formal ya, udah diundang. Siapa tahu nanti Ibu Nila diundang sama Presiden Trump gitu kan. Gitu. Jadi itu udah formal, nggak formal. Kalau misalnya yang enggak, nggak apa-apa. Kita undang sesama teman, itu oke. Tapi kalau sudah formal, usahakan meja itu bersih. Yang berat di atas meja hanya peralatan makan. Tidak ada handphone. Tidak ada apapun selain yang berhak di meja makan. Kalau handphone gitu, taruh di kantong. Ini nggak apa-apa Bu, ini belum, ini baru pelajaran. Boleh taruh lagi. Asik kan? Saya tidak
ini, cuma saya sampaikan nanti supaya nggak kaget kan sampai sana ya. Karena nanti apalagi negara tertentu ada yang istri banget, dan mereka kalau nggak suka memang menunjukkan ketidaksukaan. Kita nggak boleh marah balik karena memang it's our fault. Kalau yang kayak gitu ya kita, inti dari etiket itu adalah respect. Kalau saya ngajarin etiket pergaulan internasional, hanya satu rahasianya, hanya respect, menghargai. Makanya nanti kalau di UN, Ibu Dila, itu nanti ada mozaik besar di lantai 2 yang ada gambar mengenai the golden rule of the United Nations. Gimana supaya negara itu semua bersatu, perlakukanlah orang sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain. Satu kunci itu. Semua etiket baliknya cuma hargai orang, kamu dihargai. Berbuat baik sama orang, orang akan berbuat baik. Intinya cuma satu. Itu yang saya ajarkan di etiket. Makanya kenapa namanya golden rule. Itu di UN ya. Oke, ini nanti cara duduknya bagaimana, dan nanti ngomong kiri kanannya. Ini cara untuk pramusaji, yang pasti pramusaji akan menghidangkan kepada hostess dan host terakhir. Tamu utama didahulukan, kemudian berputar. Ada yang teorinya berlawan arah jarum jam, kemudian ada yang teorinya perempuan dulu semua dikasih. Kalau ada suami istri, perempuan, baru suami, terakhir host dan hostess. Ini tadi sebenarnya udah, ini cara megang, nanti kita bahas di praktek ya. Oke, kalau gitu saya mau mengadakan formal luncheon. Ini hadiahnya dari Pak Saudara. Terus Ibu Nina nanti mungkin gimana cara